Brazing adalah proses penyambungan logam dengan memanaskan logam hingga di atas 450 derajat Celcius. Dengan mengisi celah sambungan yang menggunakan logam pengisi yang memiliki titik lebur lebih rendah dari logam induk. Pada proses ini, logam induk tidak meleleh. Hanya logam pengisi yang mencair dan mengikat sambungan melalui aksi kapiler. Dibandingkan pengelasan, brazing lebih minim distorsi, dapat menyambung logam berbeda jenis, dan banyak digunakan dalam industri otomotif, peralatan rumah tangga, dan serta pembuatan pipa pendingin. Yang ke-14, ada korek api gas yang memiliki fungsi untuk menyalakan sumber api secara terkontrol, yang memiliki prinsip kerja saat tombol ditekan, gas cair, butana atau propana dilepaskan. Pada saat yang sama, mekanisme piezoelektrik menghasilkan percikan api kecil yang menyulut gas dan menghasilkan nyala api. Nah, cara penggunaan dari korek api gas yaitu yang pertama, arahkan ujung korek ke titik yang akan disulut. Yang kedua, tekan tombol untuk menyalakan api. Ada alat bending pipa atau pipa bender. Fungsi melengkungkan pipa atau biasanya pipa tembaga atau aluminium pada sudut tertentu tanpa merusak atau menjepit pipa. Prinsip kerja menggunakan tuas dan cetakan atau di yang sesuai dengan diameter pipa. Pipa dijepit di antara cetakan dan roller. Lalu tuas ditarik untuk melengkungkan pipa secara bertahap sesuai dengan indikator sudut yang tertera pada alat. Misalnya 45 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, 135 derajat Celcius. Penggunaan 1. Pilih cetakan yang sesuai dengan diameter pipa yang akan dibending. 2. Masukkan pipa ke dalam alat jepit pada posisi yang diinginkan. 3. Tarik tuas secara perlahan hingga mencapai sudut lengkungan yang diinginkan, sambil memperhatikan indikator sudut. Yang pertama ada test pen. Fungsinya untuk mendeteksi keberadaan tegangan listrik pada suatu benda. Prinsip kerjanya menggunakan resistor internal untuk membatasi arus listrik yang mengalir dari benda bertegangan ke tubuh pengguna. Arus yang sangat kecil ini mengaktifkan lampu neon di dalamnya yang menandakan adanya tegangan. Cara penggunaannya, yang pertama, sentuhkan ujung logam test pen ke benda yang ingin diperiksa. Kedua, tempelkan jari pada ujung atas test pen. Dan ketiga, jika lampu menyala, berarti ada tegangan. Yang ke-13 ada cutter. Fungsinya untuk memotong pipa berukuran kecil seperti pipa tembaga secara rapi dan lurus. Prinsip kerjanya menggunakan roda pemotong tajam. Pipa ditempatkan di antara roda pemotong dan roller. Gagang diputar untuk menekan roda pemotong ke pipa. Pipa kemudian diputar berulang kali di sekitar alat hingga terpotong sempurna. Langkah penggunaannya, pertama, letakkan pipa di antara roda pemotong dan roller. Kedua, putar gagang untuk menjepit pipa sedikit. Ketiga, putar tap cutter mengelilingi pipa. Keempat, setelah satu putaran, kencangkan lagi gagang dan putar kembali. Yang terakhir, ulangi proses ini hingga pipanya terpotong. Yang ke-9 adalah water pass atau spirit level. Fungsinya yaitu mengukur dan memastikan suatu permukaan berada dalam posisi horizontal atau vertikal. Sangat penting dalam pekerjaan konstruksi, pertukangan, dan pemasangan. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan gelembung udara yang terperangkap dalam cairan di dalam tabung kaca. Karena gaya gravitasi, gelembung akan selalu bergerak ke titik tertinggi. Ketika gelembung berada di tepat tengah garis penanda, itu menunjukkan permukaan sudah rata. Cara penggunaannya yaitu, yang pertama, tempatkan water pass di atas
permukaan yang akan diukur. Perhatikan posisi gelembung di dalam tabung. Yang kedua, untuk permukaan horizontal, gelembung harus berada di antara dua garis penanda di tabung horizontal. Yang ketiga, untuk permukaan vertikal, gelembung harus berada di tengah tabung vertikal. Yang ketiga yaitu kunci L, yang memiliki fungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan baut dan serkup yang memiliki kepala berbentuk segi 6 atau heksagonal. Prinsip kerja dari kunci L yaitu menyalurkan torsi atau gaya putar dari tangan ke kepala baut. Bentuk segi 6-nya memastikan kunci tidak mudah selip saat digunakan. Cara penggunaan kunci L yaitu yang pertama, pilih ukuran kunci L yang sesuai dengan baut. Yang kedua, masukkan ujung kunci ke lubang baut, lalu putar untuk mengencangkan atau mengendurkan. Ke-11 ada manifold gauge. Fungsinya mengukur tekanan gas refrigerant pada sistem pendingin. Digunakan untuk memeriksa tekanan sistem, mengisi ulang refrigerant, atau mengosongkan sistem yang disebut dengan vakum. Selanjutnya ada prinsip kerja. Terdiri dari dua pengukur tekanan gauge, satu untuk sisi tekanan rendah, bisa dengan disebut dengan low pressure, biasanya berwarna biru, dan satu untuk sisi tekanan tinggi yang disebut dengan high pressure, biasanya berwarna merah. Tekanan gas dari sistem pendingin disalurkan melalui selang ke dalam pengukur yang kemudian menunjukkan pembacaan tekanan. Selanjutnya ada penggunaan. Yang pertama, sambungan selang manifold gauge ke persisver ke servis pada sistem pendingin. Kedua, buka atau tutup katup manifold untuk mengalirkan refrigerant, mengukur tekanan, atau melakukan proses vakum. Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi listrik sementara. Fungsi menyimpan energi listrik sering digunakan pada motor listrik, yaitu prinsip kerjanya adalah dua konduktor dipisahkan oleh bahan elektrik menyimpan muatan listrik saat tegangan diterapkan. Cara penggunaannya adalah pastikan tidak ada tegangan. Yang kedua, pasang sesuai diagram kabel. Yang ketiga, tunggu setelah dilepas dari sumber listrik. Yang keempat, kosongkan muatan sebelum menyentuh. Penggunaan kapasitor yang tepat meningkatkan kinerja motor listrik dan keselamatan. Yang kedua ada peralatan las karbit. Fungsinya untuk menyambung atau memotong logam dengan melelehkannya. Prinsip kerjanya dengan mencampurkan gas asetilena dan oksigen dalam obor untuk menciptakan nyala api yang sangat panas, lebih dari 3000 derajat Celcius, yang cukup untuk melelehkan logam. Cara menggunakannya, yang pertama, pasang regulator ke tabung gas dan hubungkan dengan obor. Kedua, atur tekanan, lalu nyalakan gas asetilena diikuti oksigen untuk mendapatkan nyala api yang stabil. Ketiga, arahkan api ke area kerja. Yang kedelapan adalah riveter atau pistol paku keling. Fungsinya yaitu memasang paku keling atau rivet untuk menyambung dua material atau lebih. Prinsip kerjanya yaitu alat ini bekerja dengan menarik batang paku keling. Saat tuas ditarik, rahang di bagian depan akan mencengkram batang paku keling. Tarikan lebih lanjut akan menarik batang tersebut, menyebabkan bagian ujung paku keling mekar dan mengunci kedua material. Setelah itu, batang yang tersisa akan terputus. Cara penggunaannya yaitu, yang pertama, pilih ukuran paku keling yang sesuai dengan lubang pada material yang akan disambung. Kedua, masukkan ujung paku keling ke dalam lubang yang telah disiapkan. Ketiga, masukkan paku keling ke dalam lubang pada ujung riveter. Yang keempat, tekan tuas riveter beberapa kali hingga Anda merasakan resistensi yang kuat dan batang paku keling terputus. 12. Ada flare toolkit. Fungsinya membuat ujung pipa tembaga menjadi bentuk corong atau yang disebut dengan flare. Ini diperlukan untuk membuat sambungan pipa yang rapat dan anti bocor tanpa perlu disolder. Selanjutnya ada prinsip kerja. Pipa dijepit kuat pada klem blok flaring yoke yang memiliki bentuk kerucut, kemudian ditekan dan diputar ke dalam ujung pipa untuk melebarkannya, membentuk ujung yang rata dan pas untuk sambungan.
Lalu ada penggunaan. Yang pertama, potong pipa dan bersihkan ujungnya. Kedua, jepit pipa pada lubang klem blok yang sesuai ukurannya. Yang ketiga, memasukkan flaring yoke ke klem blok dan putar gagang secara bertahap untuk membentuk flare. Yang keempat, ada termometer inframerah atau infrared thermometer. Fungsi pengukuran suhu permukaan bidadari jarak jauh tanpa kontak fisik. Prinsip kerja: menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi radiasi panas yang dipancarkan oleh objek. Makin panas objek, semakin banyak radiasi inframerah yang dipancarkan. Alat ini kemudian mencermati radiasi tersebut menjadi pembacaan suhu. Penggunaan: 1. Arahkan termometer ke objek yang ingin diukur suhunya. 2. Tekan peledak atau trigger untuk memulai pengukuran. 3. Baca hasil pengukuran suhu pada layar digital. 4. Lepaskan. Pompa vakum adalah alat untuk mengosongkan udara dan uap air dari sistem tertutup seperti AC atau kulkas. Berikut ringkasannya adalah fungsi mengosongkan udara dan uap air mencapai tekanan rendah atau vakum. Prinsip kerjanya adalah menarik gas atau uap, memanfaatkan dan membuang ke atmosfer. Cara penggunaannya: 1. Sambungkan selang manifold gauge. 2. Nyalakan pompa vakum. 3. Tutup katup manifold gauge setelah selesai. Penggunaan pompa vakum yang tepat memastikan sistem pendinginnya berfungsi efisien dan bebas kontaminan. Refrigerant layak detektor atau detektor kebocoran refrigerant. Fungsi: mendeteksi adanya kebocoran gas refrigerant atau freon pada sistem pendinginan seperti AC, kulkas, atau sensor. Prinsip kerja: alat ini memiliki sensor sensitif yang dapat mendeteksi molekul gas refrigerant di udara. Ketika sensor mendeteksi gas, alat dan memberikan sinyal visual atau lampu dan suara alarm untuk menandai lokasi kebocoran. Penggunaan: 1. Nyalakan alat dan biarkan sensor memanas. 2. Gerakan ujung fleksibel alat secara perlahan di sepanjang pipa atau komponen sistem pendingin yang dicurigai bocor. 3. Dengarkan atau perhatikan indikator alarm. Yang keenam yaitu sarung tangan kerja yang memiliki fungsi untuk melindungi tangan dari resiko cedera, gesekan, goresan, kotoran, atau bahan kimia saat bekerja. Sarung tangan rajut seperti ini biasanya memberikan pegangan yang baik dan perlindungan dasar. Prinsip kerja dari sarung tangan yaitu sebagai lapisan pelindung fisik antara tangan dan lingkungan kerja. Material rajutannya memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Cara penggunaan dari sarung tangan yaitu yang pertama, kenakan sarung tangan sebelum memulai pekerjaan yang berpotensi membahayakan tangan. Yang kedua, pastikan ukurannya pas agar tidak mengganggu gerakan.